أتوب إليه والصلاة والسلام الأكملان على النبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul melalui media ini. Ada yang terhubung melalui Radio Roja Darussalam dan ada juga sahabat-sahabat kita di rumah Kutab, rumah Al-Quran Malang, yaitu Jawa Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita melanjutkan kajian kita membahas kitab 100 hadis pilihan pedoman hidup sehari-hari dan penjelasannya. Kita masuki hadis ke 43 dan 44 insyaallah. Hadis ke-43 judulnya mati dalam keadaan berbuat syirik. Mati dalam keadaan berbuat syirik. Kita bacakan hadisnya. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu annahu qala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridhoinya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sedangkan dia menjadikan selain Allah sebagai saingan Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Nah, di sini kita bisa melihat dalam potongan-potongan hadis ini, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u, dan dia berdoa. Ya. Wa huwa yad'u, dia berdoa, min dunillahi niddan, kepada selain Allah, yaitu saingan. Jadi bukan berarti bahwa ada saingan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada manusia yang menjadikan Allah sebagai saingan di dalam berdoa. Dakhalan nar. Ya, dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat faedah dari hadis ini. Yang pertama, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah dengan segala apapun. Tidak boleh berbuat syirik kepada Allah dengan segala apapun. Apapun itu, baik itu para malaikat atau para nabi atau orang-orang yang saleh, maka kita tidak boleh berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepada mereka. Yang namanya peribadatan itu seluruh peribadatan, baik peribadatan yang tampak atau disebut dengan lahiriah, ataupun peribadatan dengan lisan atau ucapan, seperti ibadah dengan dengan zikir, selawat dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan, diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang tidak boleh berbuat syirik di dalam hatinya, seperti mengagungkan selain Allah, seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak diperbolehkan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di dalam hadis ini disebutkan orang yang berbuat syirik maka akan masuk neraka.
Kemudian orang yang telah berbuat syirik tetapi dia bertobat, maka dia tidak terkena ancaman ini. Ya, jika dia mati, ya, orang yang telah berbuat syirik tetapi dia telah bertobat dari kesyirikannya, maka dia tidak terkena ancaman ini. Tidak terkena ancaman ini. Oleh karena itu ini pentingnya bertobat meskipun dari perbuatan syirik. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita bahas ayyuhal ikhwan. Di sini disebutkan man mata wa huwa yad'u. Barang siapa yang dia mati dan dia berdoa atau menyeru kepada selain Allah, ya, menyeru, berdoa, menyeru atau berdoa kepada selain Allah. Jadi di sini kita katakan doa itu ada dua. Doa ada dua. Ada yang namanya doa al-ibadah, yang kedua adalah doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah. Doa ibadah itu doa yang dia itu doaul ibadah maksudnya adalah doa ibadah. Kemudian doa al-masalah maksudnya doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kalau misalkan dikatakan yad'u, ya, dia berdoa, maksudnya adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang kedua, arti berdoa adalah memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga arti dari berdoa. Adapun perkataan Nabi SAW niddan atau an-niddu, apa itu niddun, ya? Arti dari an-niddu adalah asyabih atau an-nazir. Asyabih atau an-nazir. Maksudnya apa? Asyabih, syabih yang serupa. An-nazir saingan. Saingan. Walaupun kita katakan tidak ada yang bisa menyaingi Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai saingan, maka disebut dengan niddan. Dan tidak pantas Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan siapapun. Tidak pantas selain Allah Subhanahu wa taala disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwan, saingan-saingan ini ada dua jenis. Ya, ketika kita membahas masalah kesyirikan, maka dia terbagi menjadi dua. Apabila saingan tersebut kita jadikan sebagai sesuatu yang diibadahi juga selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh ke dalam syirik yang besar. Maka dia terjatuh ke dalam syirik yang besar. Tetapi kalau misalkan dia melakukan hal yang di bawah itu, maka dia jatuh ke dalam syirik kecil atau asyirkul asghar, syirik kecil. Contohnya yang paling mudah ketika disebutkan adalah yasirur riya. Sedikit dari riya. Sedikit dari riya atau sebagian dari riya. Seseorang beribadah ingin dilihat oleh orang lain agar memiliki kedudukan di hati orang lain yang melihatnya. Maka ini namanya riya. Dia sengaja sholat, dia sengaja berpuasa, dia sengaja beramal soleh. Untuk apa? Untuk dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain. Maka ini syirik, tapi syirik kecil. Adapun riya yang besar, misalkan seorang tidaklah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia benar-benar beribadah itu hanya untuk atau karena si fulan. Ada seorang misalkan dia itu beribadah, kalau dia di rumahnya maka dia tidak sholat 5 waktu. Tetapi ketika dia beribadah itu murni bukan karena Allah, tetapi dia murni karena ingin mendapatkan jabatan bos dari bosnya, dan bosnya itu waktu itu datang dan ada di sampingnya, dia baru sholat. Dia sholat, misalkan dia sholat zuhur atau dia sholat asar di samping bosnya dengan tujuan bukan karena Allah, tidak ada sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk mendapatkan keridhaan dari bosnya. Maka yang seperti ini bukan lagi riya yang syirik kecil, tapi dia terjatuh ke dalam syirik besar karena dia telah beribadah
ya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perkataan seseorang masya Allah wa syi'ta. Apa-apa yang dikehendaki Allah dan engkau kehendaki. Ini juga termasuk bentuk syirik asgar, syirik kecil. Begitu pula perkataan walaulah, walaulallah, walaulallah. Kalau Allah bukan karena Allah, wa anta, dan engkau. Ini juga perkataan yang terjatuh ke dalam syirik kecil. Oleh karena itu, perkataan-perkataan syirik kecil ini banyak sekali contohnya. Contohnya, kalau bukan karena dokter ini, kalau bukan karena tabib ini, nah ini perkataan-perkataan yang bisa menjatuhkan ke dalam kesyirikan, walaupun itu adalah kesyirikan asgar. Dan ingat ayo ikhwan, bahwasanya syirik asgar ini adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Syirik asgar ini adalah dosa besar. Disebut dia itu syirik asgar bukan karena kecilnya dosanya, tetapi karena dibandingkan dengan syirik akbar, syirik besar. Syirik akbar itu mengeluarkan dari agama Islam, sedangkan syirik asgar itu tidak mengeluarkan dari agama Islam. Ya, kalau misalkan kita mau mengatakan dengan pertolongan si dokter misalkan, ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku, kemudian dokter ini ya turut andil di dalam proses penyembuhanku. Maka ini benar. Tapi kalau misalkan dia katakan yang menyembuhkanku adalah Allah dan juga dokter ini, maka perkataan itu salah. Karena itu mendampingkan Allah dengan makhluknya, na'udzubillahi min dzalika. Walaupun terjatuh dalam syirik asghar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang menjadikan selain Allah sebagai saingan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 22, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Janganlah kalian menjadikan untuk Allah andada. Andadan yaitu apa? Andada saingan-saingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Begitu pula dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-8. Wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Dan dia menjadikan untuk Allah saingan-saingan. Liyudilla an sabilih, untuk dia menyesatkan dari jalan Allah. Qul tamatta' bikufrika qalila. Qul tamatta' bikufrika qalila. Katakanlah, nikmatilah dengan kekufuranmu itu sedikit. Innaka min ashabin nar. Ya, sungguhnya engkau termasuk penghuni-penghuni neraka. Jadi orang-orang yang berbuat syirik di dunia, yaitu syirik akbar, ini mengeluarkan dari agama Islam. Kendati pun mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dunia ini. Kendati pun mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di dunia itu hanyalah sebentar. Tetapi akhirat itu kekal dan sangat panjang. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah ya Muhammad, "tamatta' bi kufrika." Nikmatilah, rasakanlah kenikmatan dengan kekufuranmu, qalila, sedikit. Maksudnya apa? Ini hanya kenikmatan yang kamu dapatkan hanya bagian di dunia. Jangan harapkan engkau akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Saudara-saudari sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini, ayyuhal ikhwan, kita bisa melihat man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Niddan di sini dalam bentuk nakirah. Artinya nakirah itu tidak dengan alif dan lam. Berarti maksudnya adalah seluruh bentuk yang dijadikan saingan Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam kategori ini. Baik itu pepohonan ataupun bebatuan, ataukah dia sungai, ataukah gunung, ataukah pantai dan yang lainnya, ataukah hewan, ataukah roh, jin dan sebagainya, itu termasuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalika. Jangan kita sangka bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kesyirikan di dunia itu semakin sedikit. Justru malah yang namanya kesyirikan itu menyebar di mana-mana. Seperti sekarang,
dulu tidak ada yang buat video kesyirikan. Sekarang dukun bikin konten YouTube. Begitu pula yang namanya perdukunan, ada perdukunan online, ya kan? Jimat jual beli online, mau jimat bisa beli online. Bahkan sampai ada subhanallah dijual online peralatan dukun untuk menipu orang. Subhanallah. Jadi itu trik sulapnya dukun ya. Ini bahaya nih, trik sulapnya dukun. Ada namanya bulu apa itu? Bulu perindu atau apa itu ya. Ini katanya bulu ini disimpan katanya. Bulunya ketika ditaruh di meja bergerak. Ternyata ada apanya? Ada sesuatunya lah ya. Artinya itu buatan manusia sengaja secara ilmiah pun bisa dibuktikan. Subhanallah. Begitu pula misalkan apa macam-macam bentuk-bentuk kesyirikan dan bisa bergetar, ternyata ada baterainya. Sesuatu bisa bergetar, wah ini masuk jinnya katanya. Ternyata apa? Ternyata ada baterainya di sana, baterai kecil. Subhanallah. Ya, ini adalah penipuan dan pengelabuan para dukun palsu, ya, terutama dukun-dukun palsu yang ingin mendapatkan harta-harta manusia. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita petik. Yang pertama, barang siapa yang mati dan dia berbuat syirik, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Jika dia berbuat syirik besar, apabila dia berbuat syirik besar, maka dia akan dikekalkan di dalam neraka tersebut. Tetapi apabila dia melakukan syirik kecil, maka dia akan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah mengadabnya ataukah tidak mengadabnya? Dan terjadi perselisihan ayyuhal ikhwan di antara ulama untuk syirik-syirik kecil ini kalau dia tidak bertobat. Misalkan orang mati tapi dia belum bertobat dari syirik-syirik kecilnya. Apakah pasti akan dimasukkan dulu ke dalam neraka? Ini syirik kecil ya. Dimasukkan dulu ke dalam neraka, dibersihkan dulu dari dosa-dosa, baru dia keluar dari neraka, ataukah dia seperti dosa besar yang lainnya, yaitu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Memang ini terjadi perbedaan pendapat. Jadi saya ulangi lagi, ada dua perbedaan pendapat, yaitu untuk orang yang mati belum bertobat dari syirik kecil. Kalau dia sudah bertobat dari syirik kecil, maka Allah akan mengampuninya insya Allah. Tapi ini kasusnya sekarang, bagaimana kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat dari syirik kecil. Contohnya dia bersumpah atas nama selain Allah dan dia belum bertobat. Dia berbuat ria dan dia belum bertobat. Apakah ini pasti diazab di dalam neraka terlebih dahulu sampai dia bersih baru kemudian dia diangkat? Ya, ataukah bagaimana? Terjadi perselisihan di kalangan ulama. Pendapat yang pertama yaitu berdalil dengan keumuman ayat Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di dalam ayat, sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik kepadanya dan mengampuni ya kepada selain itu liman yasha, untuk orang-orang yang dikehendakinya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pendapat yang kedua adalah orang tersebut kalau dia mati belum bertobat dari syirik kecil, maka dia tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin mengadabnya, Allah adab. Jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Allah a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini terdapat kesimpulan bahwasanya yang menjadi poin terpenting di dalam kehidupan kita ini adalah akhir hidup kita. Bagaimana kita menutup hidup kita dengan suatu amalan. Kata Rasulullah SAW,
innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana ujungnya. Apabila dia berujung kematiannya baik, beragama Islam, beriman, kemudian meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka diharapkan padanya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, seperti dia itu ya muslim, tapi dia apa? Meninggal dalam keadaan bunuh diri, meninggal dalam keadaan minum khamar, meninggal dalam keadaan berzina, ya kemudian terkunci di mobil kehabisan nafas oksigen, misalkan seperti itu. Kan ada kejadian seperti itu. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, maka kita perlu memperhatikan bagaimana ya amalan-amalan kita, dan kita perlu memperhatikan juga bahwasanya selalu kita memasang taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat faedah juga di dalam hadis ini, orang yang menjadikan bagi Allah saingan-saingan maka akan masuk ke dalam neraka. Untuk terlepas dari itu maka dia harus bertobat. Orang-orang yang sudah pernah melakukan kesyirikan di zaman dahulu, maka dia harus bertobat dan meninggalkan kesyirikannya tersebut dengan sebenar-benarnya. Kita katakan tinggalkanlah golok-golok yang punya khodam atau keris-keris yang memiliki jin penunggu atau senjata-senjata lain, jimat-jimat yang lain, rompi-rompi yang lain, maka tinggalkan. Tinggalkan itu semua. Dan musnahkan. Jika sanggup berani memusnahkan, maka musnahkan. Tapi jika tidak sanggup, berikanlah kepada ya para ustadz atau para juru dakwah untuk bisa memusnahkan jimat-jimat tersebut. Kemudian selanjutnya, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini terdapat peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu takut dari kesyirikan. Jangan sampai umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke dalam kesyirikan sebelum wafat. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita juga mengetahui bahwa kesyirikan tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Taubat nasuh, taubat yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki hadis yang kedua, ayyuhal ikhwan, yaitu hadis ke-44, menghiasi bacaan Al-Qur'an. Menghiasi bacaan Al-Quran. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, mudah-mudahan Allah meridainya, anahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Rawahu Abu Daud An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Taib, di dalam hadis ini Rasulullah SAW katakan, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maksudnya perbagus suara kalian dalam membaca Al-Quran. Indahkanlah suara kalian ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu kita bisa mengambil beberapa faedah. Ada 2 faedah di dalam buku ini. Yang pertama, disunnahkan memperbagus bacaan Al-Quran dengan melakukannya, dengan memperhatikan hukum-hukum tajwid dan kesesuaiannya dengan isi Al-Quran. Kemudian yang kedua, bacaan Al-Quran yang terdengar indah akan lebih menambah keindahan Al-Quran. Dan ini benar. Kalau kita subhanallah mendengar bacaan orang-orang yang memiliki ya suara emas gitu ya, kemudian dia tajwidnya pas, ngajinya juga bagus, iramanya bagus, masya Allah,
itu membuat hati kita bergetar. Baik. Semakin dia bagus, maka semakin dia memperindah Al-Quran tersebut. Al-Quran itu indah. Tetapi jika dibaca dengan suara yang indah, maka dia menambah keindahan tersebut. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai melakukan bacaan Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi sebagian ulama menyebutkan salah satu arti dari yataghanna bil Quran yaitu memperindah bacaan Al-Quran, melakukan bacaan Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksudnya adalah laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan termasuk golongan kami orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran. Maksudnya tidak butuh Al-Quran. Taib. Dua makna ini benar, ayyuhal ikhwan. Karena orang-orang munafik atau orang-orang kafir membaca Al-Quran bukan dengan adab. Berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka melakukan Al-Quran ketika membacanya. Melakukan Al-Quran ketika membacanya. Dan ini diriwayatkan atau disampaikan dari zaman ke zaman. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Al-Quran. Begitu pula para sahabatnya melakukan Al-Quran juga. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Pada suatu malam, beliau sholat malam dan beliau membaca apa? Membaca surat dalam Al-Quran di dalam sholatnya dengan suara yang begitu indah didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ketika malam hari memperhatikan keadaan rakyatnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laqad utita mizmaran min mazamiri Daud." Dalam riwayat lain, mazamir Ali Daud. Engkau telah diberikan satu suara indah dari suara-suara indah keluarga Daud. Dalam riwayat lain, suara-suara indah Nabi Daud alaihissalam. Karena Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang begitu indah, ya, yang menyebabkan orang-orang bahkan makhluk-makhluk yang mendengarnya bukan hanya hewan, tetapi juga gunung dan benda-benda mati bertasbih setelah mendengar tasbihnya atau zikirnya Nabi Daud alaihissalam. Begitu indah apa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, sesungguhnya engkau telah diberikan keindahan suara dari keindahan suara Nabi Daud. Begitu pula di dalam riwayat Anas bin Malik ayyuhal ikhwan mengenai bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik, kanat maddan. Dulu bacaan beliau itu ada matnya, ada panjangnya. Yamuddu bismillah. Beliau memanjangkan bismillah pada Allah, ya. Wa yamuddu birrahman, memanjangkan ar-rahman. Wa yamuddu birrahim, dan memanjangkan ar-rahim. Pada zaman dahulu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Arab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang-orang yang fasih dalam mengucapkan huruf, dalam memahami kandungannya, dalam cara menghiasi bacaan Al-Qur'annya. Tetapi sekarang karena berkembangnya
kaum muslimin, bertambahnya kaum muslimin, bercampur aduknya orang Arab dengan orang non-Arab. Akhirnya terjadi banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran karena terjadinya pengaruh, ya. Dan ketika kita mendapatkan sebagian orang Arab, subhanallah, ada orang-orang Arab yang ternyata tidak bisa membedakan ha dengan ha, tidak bisa membedakan ain dengan hamzah, tidak bisa membedakan huruf za dengan zai, dan huruf-huruf yang lainnya. Mereka berbicara bahasa Arab, tetapi untuk bisa fasih membaca Al-Quran, lidah mereka sudah rusak. Lidah mereka sudah banyak yang rusak karena terpengaruh dengan lahjah atau logat daerah. Bahkan ayyuhal ikhwan, saya katakan, di zaman sekarang ini sangat sulit mendapatkan orang yang bisa berbicara bahasa Arab fasih 5 menit. Selama 5 menit dia berbicara pakai bahasa Arab yang fasih, itu sangat berat. Untuk orang yang tinggal di Timur Tengah sekarang ini, yang berbangsa Arab. Kenapa? Lidah mereka sudah terpengaruh dengan logat-logat dan bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasa gaul mereka. Justru yang bisa berbicara dengan full bahasa Arab lebih dari 5 menit, 10 menit, bahkan berjam-jam adalah para pembelajar, para tulabul ilm, para ulama. Mereka bisa berbicara dengan bahasa yang fasih berjam-jam. Dan bifadlillahi ta'ala, justru malah orang-orang yang dari luar Timur Tengah, seperti yang lidah mereka bukanlah lidah orang Arab, bahasa Arab mereka lebih fasih daripada orang-orang Arab itu sendiri. Dan ini kesaksian dari kita yang mendapatkan mereka seperti itu. Ya. Dan di antara para masyayikh juga yang paling mudah atau paling sedikit kesalahan dalam berceramah, tidak menggunakan bahasa-bahasa daerah atau logat daerah, adalah para ulama di kota Madinah. Para ulama di kota Madinah. Adapun negeri-negeri yang lain banyak terpengaruh dengan lahjah atau logat. Kenapa? Karena di Madinah itu banyak orang-orang non-Arab, ya, datang dari luar negeri. Kalau misalkan syekhnya berbicara dengan bahasa daerah atau logat daerah, maka pasti tidak dipahami oleh murid-muridnya yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, dengan demikian para dosen, para masyayikh terbiasa menggunakan bahasa Arab yang fasih ketika mengajar. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perbedaan antara melakukan Al-Qur'an dengan membaca dengan tajwid? Tentu berbeda. Orang yang melakukan Al-Qur'an itu menghiasi suaranya dengan indah, dia melakukannya. Bisa jadi tajwidnya tidak benar, dan ini kita katakan salah juga. Kemudian yang kedua, ada orang yang membaca dengan tajwid yang benar, tapi suaranya bagaimana? Suaranya biasa saja, tidak indah. Dan ini terbukti di berbagai macam daerah di dunia ini. Ya, banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, bahkan para penghafal Al-Quran yang kurang bisa melakukan Al-Quran. Kalaupun dia bisa, maka dia memiliki satu lagu saja. Itu pun karena sering mengikuti satu syekh yang dia sukai didengar. Adapun melakukan dengan lagu-lagu atau irama-irama yang lain, maka itu sangat berat. Saya pernah bertanya kepada teman, ya, dulu ketika di Madinah,
saya bertanya, saya bilang, ini gimana teman kamu itu? Bagaimana dia bacaannya? Ya, katanya bisa, bagus, tajwidnya bagus katanya. Cuma itu katanya, banyak orang yang suaranya itu tidak begitu indah. Jadi bahkan di kuliah Quran, itu banyak yang suaranya tidak begitu indah. Walaupun dia itu adalah penghafal Al-Quran. Beda tapi kalau Indonesia terkenal ya orang-orangnya mudah ya melakukan Al-Quran. Mungkin karena dari kecil sudah diajari nyanyi kali ya. Seperti itu. Dan para ulama ayyuhal ikhwan berijma' bahwasanya menghiasi Al-Quran dengan suara-suara yang indah itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya, diperhatikan bagaimana cara melakukan Al-Quran. Hanya di sini ada terkadang permasalahan. Ada orang yang melakukan Al-Quran, dia menggunakan langgam-langgam atau menggunakan irama suatu daerah. Bagaimana ini? Kita katakan ayol ikhwan, kita lihat dulu bagaimana cara dia melakukan Al-Qur'annya. Kalau dia melakukan Al-Qur'an itu sampai merubah makna, maka hukumnya adalah haram. Maka hukumnya adalah haram. Nah, di sini bagaimana kalau dia terkesan memaksakan diri untuk meniru suatu langgam tertentu sehingga menjadi mirip dengan langgam daerahnya, maka kita katakan apabila dia memaksakan diri untuk bisa sama, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan jangan, ya, karena itu bisa merubah pemahaman dari Al-Quran. Dan juga tujuannya bukan membaca Al-Quran seperti itu, tapi bernyanyi langgam itu. Nah, ini tentu sudah berbeda dengan tujuan diturunkannya Al-Quran. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya, kita perlu berhati-hati. Kalaupun misalkan kita terpengaruh karena kita misalkan orang Jawa, maka kita agak kejawa-jawaan, ya enggak masalah. Tapi kalau misalkan ada langgam tertentu, iringan nada tertentu, dia tiru seperti itu plek, sehingga mengorbankan panjang pendek, yang tadinya 2 harokat, dia paksakan menjadi 4 harokat, yang tadinya 4 harokat, dia kurangi jadi 2 atau 3 harokat saja. Kemudian, saya pernah dengar itu, ada orang yang melakukan Al-Quran dengan langgam-langgam tertentu, kita yang paham bahasa Arab bingung, ini baca apa dia nih? Sampai kita katakan, ini lagi baca apa? Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran, orang Arab saja sampai tidak tahu apa yang kita baca, nah ini sudah ada kesalahan. Atau orang yang paham bahasa Arab tidak tahu apa yang dia baca, maka sini kesalahannya sudah sangat fatal. Berbeda ya ikhwan, kalau misalkan ada orang yang, misalkan saya pernah mendapatkan teman dari China. Mereka membaca Al-Quran terpengaruh dengan lagu-lagu Cina, tapi apa mereka baca dan kita masih pahami. Itu karena terpengaruh irama negeri dia. Kita bisa paham, masih paham dia baca, dan tidak dikesankan memaksakan untuk meniru lagu-lagu daerahnya. Tapi kalau misalkan seperti itu sampai orang yang bisa bahasa Arab kesulitan untuk memahami maknanya, maka yang seperti ini ya kita takutkan termasuk bentuk pengubahan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalika. Adapun ayyuhal ikhwan, mungkin ada permasalahan. Bagaimana kalau kita mengaji dengan nada-nada yang telah baku, ya, seperti yang ada di tilawah Al-Quran? Maka kita katakan, sebaiknya kita ya tidak perlu terpatok dengan nada-nada tersebut.
Karena secara asal usul, kalau kita tarik asal usulnya, maka nada-nada yang ada tersebut itu nada-nada yang diambil dari para biduan, para pelaku maksiat yang bernyanyi. Para biduan di zaman dahulu yang tidak menunjukkan kesolehan. Kemudian lirik atau nada-nadanya, nagomnya, atau nadanya, iramanya, nadanya, itu meniru kelakuan orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu kita usahakan, ya, kalaupun misalkan kita terpengaruh dengan salah satu bacaan, gitu kan, kita terpengaruh dengan salah satu bacaan, maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau harus memaksakan diri, harus mengikuti alur, ketentuannya, naik turunnya, bahkan panjang pendeknya, maka kita katakan ayol ikhwan, ya ini sebaiknya dihindari. Ini sebaiknya dihindari. Kemudian ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi'iwajil la'allahum yattaqun. Yaitu Quran yang berbahasa Arab ghaira dhi'iwaj, yang tidak memiliki cacat, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Dalam surat Az-Zumar ayat 28. Ini kan jelas. Al-Quran itu dibaca dengan cara membaca orang Arab. Jangan sampai ketika kita membacanya orang Arab itu tidak paham, ya, tidak paham. Taib, Allah alam bisawab. Ini ayolah ikhwan, sebagian penjelasan dari dua hadis yang bersama kita, yaitu Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, yang perbaguslah, percantiklah dalam membaca Al-Quran. Dan hadis yang pertama tadi kita bahas, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia menyeru, berdoa, beribadah kepada selain Allah sebagai saingan, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu, ini menjadi perundungan untuk kita semua. Kemudian ayolah ikhwan, yang kita dahulukan, misalkan kalau kita mau belajar melagukan Al-Quran, mana yang kita dahulukan? Melagukan bacaan Al-Quran atau bertajwid terlebih dahulu? Maka jawabannya, pelajari tajwid terlebih dahulu. Pelajari tajwid terlebih dahulu. Kemudian masalah nada, boleh, kita boleh-boleh saja mengikuti nada-nada para syekh, ya, dan kita pilih mana yang lebih mudah untuk kita. Karena suara manusia kan berbeda-beda. Seperti suara saya ini lebih condong kepada bass, ya. Ada misalkan seorang yang dia condong kepada suara yang tinggi, ada yang suara pertengahan. Maka disesuaikan dengan kemampuan dia mengaji. Jangan ketika dia suaranya bass, akhirnya dia mengambil suara orang yang tinggi bacaannya. Akhirnya apa? Tidak sampai suaranya. Akhirnya apa? Ketika ngaji falas-falas suaranya gitu. Gitu ada. Ketika dia suaranya tidak sampai untuk mencapai nada yang tinggi, maka dia pilih nada para masyayikh yang katakanlah nadanya menggunakan bass juga untuk mempermudah dia mengikuti, ya, atau menghafal Al-Qur'an. Allahu a'lam bissawab. Silakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kalau ada pertanyaan maka kita bisa buka pertanyaan. Taib. Silakan teman-teman di rumah Quran kalau ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Taib, ini masalah Bismillah, semoga Allah merahmati Ustadz sekeluarga. Izin bertanya, jika menginginkan sesuatu maka disalawatin, apa termasuk dalam kesyirikan? Taib, kalau mau sesuatu baca salawat katanya. Kalau mau sesuatu baca salawat ini, salawat itu. Yang pertama ayyuhal ikhwan, kalau kita telah beramal soleh, memiliki amalan soleh,
seperti sholat malam, zakat, sedekah, dan sebagainya. Boleh kita bertawassul dengan amalan soleh tersebut. Boleh kita bertawassul. Artinya kita boleh apa? Menjadikannya, kita sebutkan, ya Allah, saya sudah melakukan amalan ini, melakukan amalan itu, maka kabulkanlah doaku, seperti itu. Seperti misalkan orang yang kesulitan menyiapkan biaya pernikahan, misalkan, ya Allah, saya sudah membantu ini, membantu itu, mengurus ini, mengurus itu. Ya, maka mudahkanlah pernikahan saya, mudahkanlah saya menyiapkan mahar, gitu kan. Mudahkanlah saya untuk ini, untuk itu, mengurus surat-suratnya. Nah, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan menggunakan bertawasul dengan amalan-amalan saleh yang telah kita lakukan. Hukumnya boleh. Hukumnya adalah boleh. Adapun yang terjadi banyak, ya, seperti ada perkataan kalau mau ini salawat ini, kalau mau ini salawat itu. Maka ayyuhal ikhwan, kalau yang seperti ini dibiasakan, maka ditakutkan terjatuh ke dalam kebid'ahan, suatu hal yang baru dalam agama, ya, suatu hal yang baru dalam agama. Oleh karena itu mending kita katakan yang terbaik adalah apa? Yang terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita ingin menggunakan amalan-amalan soleh kita, maka tidak menjadi masalah. Allah alam bissawab. Bismillah Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz keluarga. Bagaimana hukum, amin ya, hukum membuang makanan basi atau makanan yang tidak kita sukai yang ada di piring kita? Apakah benar harus membaca bismillah saat membuang makanan itu? Ya, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membuang makanan basi, ya boleh, namanya juga makanan basi, maka kita buang ke tempat sampah. Kemudian juga makanan yang tidak kita suka, kalau makanan yang kita tidak suka dan dia masih layak dimakan, maka usahakan berikan kepada orang lain. Kalau tidak ada orang lain, maka berikanlah kepada hewan agar dia dimakan. Ya, agar dia dimakan. Dan kalau misalkan itu adalah bisa dimakan oleh hewan lain, kita tidak tahu hewannya di mana, kita lebih baik kita taburkan di jalan, ya, tempat hewan berlalu lalang, misalkan ada, kalau itu berupa nasi, sedikit nasi gitu kan, kita tabur di jalan, mungkin ada ayam yang akan memakannya. Kalau itu daging atau ikan, maka kita lempar ke jalan, bukan untuk membuangnya, tapi agar kucing memakannya, maka itu tidak menjadi masalah daripada dia membuangnya langsung di tempat sampah. Taib, apakah benar harus membaca bismillah saat membuang makanan? Allah alam bisawab, tidak ada aturan seperti itu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah mengucapkan bismillah pada saat kita ingin membuang sesuatu di lubang-lubang. Contohnya kalau kita kan ada wastafel, ada selokan, ada saluran pembuangan air, maka di sana banyak menjadi tempat hunian jin. Ya, jin banyak menghinggapi tempat-tempat yang gelap seperti itu di dalam. Oleh karena itu, ya ikhwan, ketika kita ingin membuang air panas misalkan, atau kotoran atau apa, di tempat-tempat seperti itu, maka ucapkanlah bismillah sebagai peringatan untuk jin tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana dengan tradisi sesajen tolak bala di laut, di gunung? Mereka mengadakan pengajian, lalu sesajen ditaruh di gunung laut. Kalau ada yang menasihati, mereka menjawabkan menyembelihnya dengan nama Allah. Makanannya buat binatang yang ada di sana. Bagaimana pernyataan seperti ini? Yang pertama, ayo ikhwan, kita harus pahami, kewajiban kita hanyalah menyampaikan, menasihati. Dan kalaupun masih ada orang yang katakanlah tidak mau bertobat, tidak mau mendengar, maka itu bukan urusan
kita, urusan kewajiban kita adalah menasihati, beramar ma'ruf nahi mungkar. Adapun ketika orang itu tidak mau melaksanakannya, mencari-cari alasan, maka biarkan saja. Karena hidayah itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita di negara yang majemuk seperti ini, maka kita dituntut untuk tidak memaksakan pendapat, saling menghormati dan bertoleransi. Maka kita tetap sampaikan apa itu kebenaran yang kita yakini, tetapi apa? Jangan pernah kita memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak boleh juga kita menghina orang lain, tidak boleh juga kita menghancurkan tempat ibadah orang lain, patung orang lain. Ya, ini harus dipikirkan hikmah di baliknya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kemudian mereka itu membalas dengan mencela Allah sebagai bentuk adwan, tindakan zalim melampaui batas, bighairi ilm, tanpa ada ilmu. Jadi tidak boleh kita mencela di depan umum, ya, peribadatan orang lain atau agama lain, tapi karena akan membawa dampak yang buruk terhadap dakwah ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan patung-patung, menghancurkan Lat, Mata, Uzza, dan juga patung-patung yang lain? Jawabannya tidak, karena menghancurkan pada saat itu dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih sedikit, kemudian tidak kuat, adalah suatu kekonyolan. Bukan berdakwah dengan hikmah, meskipun itu suatu kemungkaran. Tetapi ketika ini kaidahnya, ketika kita ingin mengingkari suatu kemungkaran, jangan sampai kemungkaran itu menimbulkan jangan sampai sesuatu itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, yang lebih parah. Maka kita hindari hal-hal seperti itu. Adapun yang disebut dengan sedekah laut, sedekah gunung, sedekah ini, maka kita katakan itu termasuk perbuatan syirik. Nauzubillahi min dzalika. Ya, inilah adalah pendapat yang kita yakini. Adapun jika ada orang berpendapat selain itu, maka kita katakan kita tidak mengharuskan mereka untuk memaksakan mereka untuk berpendapat seperti apa yang kita yakini, tetapi kita katakan ya kewajiban berdakwah kepada tauhid itu harus kita terus sampaikan. Dan ini adalah tantangan. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini pertanyaan yang terakhir. Bismillah, Ustadz, izin penjelasan urgensi mengenai yang sedang marak boneka jin yang katanya boneka arwah, dan mereka beralasan tetap beriman pada Allah, namun perantara boneka berisi arwah bisa mendatangkan kebahagiaan. Sesuatu barang yang tidak ada dalilnya bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Begitu pula tidak ada sebab ilmiah yang membuktikan secara hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa taala pada alam ini itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini dua hal ini. Pertama, tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka dia jatuh kepada yang ketiga, yaitu benda-benda yang disangka memiliki manfaat atau menghilangkan mudarat atau bahaya. Maka yang ketiga ini jatuh ke dalam kesyirikan dengan benda-benda tertentu, dengan benda-benda tersebut. Dan perlu kita ingatkan ayyuhal ikhwan, para ulama tidak berselisih pendapat tentang tidak bolehnya orang yang sudah tua bermain boneka atau memiliki boneka. Sepakat para ulama, itu hanya untuk anak-anak, dan itu pun diperselisihkan bentuknya. Kalau bentuknya betul-betul seperti manusia, maka pendapat yang kuat, atau seperti hewan, maka pendapat yang kuat, maka tidak boleh. Ya. Adapun yang mirip seperti kuda, mirip seperti kambing, mirip saja, bukan persis.
maka kita katakan itu boleh. Dan itu hanya untuk anak-anak kecil. Adapun untuk orang-orang yang sudah besar, sudah baligh dan balighah, maka tidak diperkenankan untuk main yang seperti itu, kecuali dia bermain dengan anaknya atau membahagiakan anaknya. Ya, itu satu yang lain. Tapi kalau dia sendiri bermain atau menyimpannya, maka secara hukum, walaupun tidak ada jinnya, maka yang seperti itu diharamkan. Ya, innallaha la yadkhulu innal malaika la tadkhulu, sungguhnya malaikat tidak akan masuk baitan, suatu rumah, fihi kalbun wala surah. Ada anjing dan ada patungnya. Dan boneka-boneka tersebut termasuk jenis patung yang menghalangi malaikat rahmat yang membawa kebaikan, kasih sayang untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Nauzubillahi min dzalika. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun boneka-boneka arwah, ya, yang disebut bahwa di sana ada roh, di dalamnya ada jin, maka kita katakan, ya, dan dia meyakini bahwa di sana dia bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan kebahagiaan atau menolak mudarat, maka kita katakan ini termasuk ke dalam kesyirikan. Dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi kalau orang dewasa punya boneka tanpa ada rohnya, itu saja haram, tidak diperbolehkan. Kalau sampai ada rohnya, ya maka itu jatuh ke dalam kesyirikan. Karena dia meyakini ada manfaat atau mudarat di dalamnya dengan adanya boneka tersebut. Dan ternyata kalau kita lihat cerita-cerita dari orang yang memiliki boneka ini, mereka melalui fase-fase yang jelas kok bisa ada jinnya. Iya, yang namanya jin itu diikat di dalam boneka bisa. Sebagaimana bisa diikat di dalam pedang, keris, tombak, ya, kemudian kemenyan, tali, diikat. Jin itu paling takut sebenarnya jika dia diikat. Tapi kalau sudah diikat, apa boleh buat? Ya, itu namanya jin. Diikat. Nah, ini diikat di dalam boneka tersebut. Baik dengan tulisan mantra, atau misalkan diikat dengan tali, atau diikat dengan sesuatu, ditiupkan di dalamnya, sehingga apa? Jin tersebut tidak bisa bergerak, tidak bisa berpindah jauh dari boneka tersebut. Diikat. Kemudian setelah diikat, maka cara yang kedua dilakukan oleh jin tersebut adalah mentaati perintah majikannya. Perintah orang yang mengikat. Misalkan dia perintahkan kamu harus membuat dia bahagia. Maka jinnya berjanji untuk membuat bahagia. Tapi dengan apa? Dengan persyaratan. Nanti minum darah, entah nanti ini, entah itu. Ya, ada ritual-ritual. Kemudian komunikasi pertama yang dilakukan oleh jin tersebut adalah melalui mimpi. Karena ini yang paling mudah. Melalui mimpi. Jadi jin yang ada di bayi tersebut masuk ke dalam mimpi seseorang. Kemudian yang bayi tadi dibentuk seperti boneka tadi disebut apa, berbentuk bayi, muncul dalam mimpinya seperti anak bayi yang nyata. Nah, setelah dia masuk ke dalam alam mimpi dan selalu berulang kali melihat sang bayi digendong, diberi makan, disusui dan sebagainya, akhirnya sudah familiar dengan bayi tersebut. Ini kesempatan jin untuk merusak matanya. Kemudian masuk ke dalam gangguan jin, ya. Kemudian bayi tersebut, boneka tersebut, ya, dihiasi oleh syaitan sehingga menjadi seperti bayi nyata, sehingga menjadi seperti bayi yang nyata. Allah alam bisawab, ayyuhal ikhwan. Ini adalah bentuk kesyirikan yang harus kita jelaskan kepada masyarakat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Tetapi kita katakan, ayyuhal ikhwan, kita hanya menjelaskan saja apa yang termasuk bagian dari agama kita. Adapun memaksakan, maka itu tidak diperbolehkan. Maka sebagaimana kita boleh berbicara sesuai dengan pendapat kita, keyakinan kita, tapi kita tidak perlu memaksakannya kepada orang lain, dan tidak perlu kita memberikan ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran kebencian
apalagi menunjuk personal tertentu, sehingga akan berdampak kepada dakwah yang sehingga tidak menjadi hikmah. Ya, dakwah tersebut tidak menjadi hikmah. Oleh karena itu ya ikhwan, perlu segala hal kita pertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya. Begitu pula mafsadat itu ada dua. Kalau pilihan kecuali mendapatkan mafsadat, maka kita katakan pilih mafsadat yang lebih ringan daripada mafsadat yang lain yang lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Maka kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.